bukunya, kitabnya ada. Saya ambil Bentar, dulu ya. bentar Kang Jipo. Sebelum Ya. Kang Jipo menjelaskan tentang HTI, ini ada request khusus karena memang Kang Jipo saat itu masih jadi muhibbin, ya kan? Terkait dengan KM 50, tolong ceritakan versi Kang Jipo sebetulnya gimana? Untuk KM 50 itu aslinya keluarganya yang menuntut itu. Gimana? Aslinya bukan Rizik Sihabnya yang Menuntut ke menuntut siapa? negara. Menuntut ke siapa? Menuntut ke Keluarga negara apa menuntut ke Habib? Riziknya, jadi keluarga almarhum ini menuntut ke Rizik Sihab. Oh, Gitu. Aslinya seperti itu, tapi di framing dibalikan Rizik Sihab menuntut negara untuk diusut tuntas KM 50. oh jadi Ternyata aslinya kasus tragedi KM 50 itu keluarga itu nuntut Rizik Sihabnya, bukan nuntut pemerintah. Bukan. Kalau untuk pemerintah, feeling saya ini pasti mereka dieksekusi atau diancam atau di segala macam itu bisa, karena waktu itu masih hebat FPI itu. Sekarang ya doain aja semoga yang almarhum bisa diterima amal ibadahnya gitu. Amin. Artinya begini Bang Jipo, keluarganya itu dipersekusi atau diintimidasi sama para kabibnya untuk menuntut kepada pemerintah, kan begitu ya? Ya Begitu. itu Ya. Sebetulnya yang jadi tuntutan mereka pokok utamanya kepada Habib Rizik, kan seperti itu ya Bang? iya. Ya. Ya, paham. Oke, lanjut Kang Jipo terkait dengan bukunya HTI itu gimana? Ya, Sebentar saya mau ini apa? Aduh, ada motor sebentar. Masalah KM 50 itu ya. Ini kalau menurut saya dan menurut ada teman-teman sebagian saya, kami sering berbicara masalah KM 50 ini ya, sudah lama, tapi ini KM 50 ini sebenarnya mereka itu dikorbankan oleh yang dikawalnya, yang dijaganya itu. Ada informasi katanya sudah diberi ilmu kebal itu katanya. Mereka ini dikorbankan untuk mencari apa? Simpati. Mengerti enggak maksud saya? Iya. Sesuai pedoman saya, Bukan negara yang melakukan, bukan aparat itu yang melakukan. Iya benar. Coba gimana menurut Kang Jipo? Saya rela mati untuk habaib, bukan agama, bukan negara. Pedoman saya gitu. Jadi nggak apa-apa keluarga ikhlas, yang penting anak saya ikut Habib, begitu. Selesai. Doktrin ya luar biasa ya. Iya. Bisa jadi keluarga korban ini diwiridin, dijimat-jimat, digendam, disirap biar lupa ingatannya kepada Rizik Sihab. Bisa jadi ya nyuruh itu ada video si Bahar Smith itu kan doktrin kepada jamaahnya, siap mati untuk berani mati untuk membubar ke Indonesia itu ya, itu kan ada kan yang baru-baru ini ada. Pernah dengar? Saya baru ya di bawah panggungnya saya. Dulu mah nggak ada Bahar Smith dulu. Saya adanya Rizik Sihab. Berani mati demi habaib, berani gitu. Ya, siap. Oke, Kang Rimba silakan. Kang Jipo, saya mau tanya. Mungkin banyak ya yang kita ketahui yang sudah dibongkar sama Kang Jipo ini sangat luar biasa. Jadi ini saya anggap menyemangati kita lebih yakin lagi bahwa kita harus memerangi, jangan setengah-setengah. Memerangi kelompok ini, khususnya para kabib ini. Memang sudah melampaui batas, sangat melampaui batas. Jadi luar biasa ini Rum,
kita tidak perlu menaikkan para kabib atau pekibin yang cuman memperpanjang debat yang tidak ada juntrungannya. Lebih baik kita mencari informasi-informasi atau orang yang sudah tersadarkan, biar mereka memberikan angin segar, menyampaikan berita apa adanya, memberikan edukasi. Ini yang lagi diharapkan oleh teman-teman di luar sana, orang-orang yang selama ini masih samar-samar. Apa itu kabib? Bagaimana sepak terjangnya? Dengan uraian lugas dan tegas dari Bang Jipo tadi, saya rasa banyak orang yang terbelangak matanya, terkaget-kaget mendengar semua cerita yang sampean sampaikan tadi. Ini luar biasa. Dan mungkin nanti ada room-room teman-teman yang lain. Kang Jipo silahkan naik, berikan lagi informasi seluas-luasnya. Tapi Silahkan jarang berputar diterima aja. naik. Walaupun itu beritanya diulang-ulang. Begitu juga ayat-ayat Tuhan di dalam Al-Quran itu diulang-ulang, semua kebaikan itu. Ini sebuah kebaikan yang wajib disampaikan seluruh umat. Siap, Oh, siap. Jadi Bang bagi Limbas, saya Bang Limbas. ini genderang perang yang harus kita tegakkan lagi. Jangan sampai kita kendor. Ini membuat semangat Iya. kita luar biasa ini. Terima Mungkin kasih. itu tanggapan saya. Saya perlu Rapatkan bertanya. barisan. Satu lagi Kang Jipo, saya mau bertanya. Satu yang mengganjal dalam pikiran saya, apakah mereka memakai ilmu-ilmu hitam untuk melancarkan semua kegiatan-kegiatan mereka selama ini, entah itu di majelis, entah itu di luar majelis, seolah-olah Mukibin ini kehilangan akal dan kehilangan ininya sudah ruhnya, sudah kehilangan keimanannya. Sebegitu mudah Mukibin ini mau disuruh mati pun ibaratnya mereka berserah diri. Apa ada hubungan mereka menggunakan ilmu-ilmu hitam? Mungkin itu Ada. pertanyaan dari saya. Mohon maaf terlalu panjang. Terima kasih, dilanjutkan. Silakan. Siap. Ya, kita harus semuanya rapatkan barisan. Ya, kita Tapi rapatkan gini, barisan. sedikit tambahan untuk Kang Zipo Ya, sendiri ini boleh, kan saya boleh. lihat pengikutnya kan masih sedikit ya. Saya takutnya Kang Ya. Zipo naik salah room nanti. Buat ini pala kita agak sedikit kawal untuk masukkan ke room sebagai edukasi, karena bagi saya Bang Zipo ini bukanlah sebuah kitab, ini di atas kitab. Kalau kita banyak perbincangannya cuma adunya bagi saya itu nggak akan ada ujungnya. Tapi ini adalah kita berjalan. Ini Bang Zipo ini sebagai saksi hidup, saksi bahwa si Kang Zipo ini pernah dalam ruangan mereka. Jadi ini luar biasa sekali, ini memang aset berlian yang harus dilindungi. Tapi dengan satu gini ya, saya kasih. akan sedikit nambahin ke Kang Zipo sendiri. Utarakan, sampaikan apa yang dilihat, apa yang didengar, tapi jangan ditambah-tambahin. Karena menambah-nambahin juga nggak ada perlunya. Soalnya apa? Mereka memang sudah sesat. Apa aja yang diungkapkan pasti orang percaya kok. Karena apa? Karena sampai itu memang pelakunya. Dulu itu pelaku dalam artian itu ikut mereka gitu loh. Dari segala seluk-beluk kelakuan mereka selama ini kan sampean tahu gitu loh. Jadi ini bukan hanya sekedar kitab. Kalau mau dibukukan ini menjadi kitab yang luar biasa ini. Akan menjadi suatu yang luar biasa, lebih dari kitab gitu loh. Lebih dari mereka-mereka yang hanya sekedar adu debat, nggak akan ada habisnya. Seperti yang tadi Bang Rimbe katakan itu gitu loh. Pokoknya kita jagalah, kayak Sang Zipo naik room pun harus hati-hati ngelihat posisinya gitu loh. Takutkan kan karena kan banyak ini Zipo, sampean kan lihat pengikutnya masih dikit. Banyak room yang golongannya itu mereka gitu loh. Kalau sampean sendiri, walah, saya juga merasa ini ya, janganlah, mudah-mudahan jangan salah milih room gitu. Siap. Mungkin itu saja sedikit dari Saya tambahan. rekomendasikan Kalau- ke roomnya kalau Ahmadi saya Bang Zipo. Di antaranya Ahmadi, Wali TikTok, Kiai Wali Anjas, TikTok, Kiai Anjas. Ini kalau masuk di roomnya siapa? Roomnya Ahmadi ataupun Wali TikTok ini rame ini, bakal gempar. Rame. Yakin gempar. Masuk ya, Ahmadi aja gempar ini. Sesekali untuk informasi dan edukasi masuk ke roomnya Gus Hasan juga itu penting, karena memang di sana hari ini kan kita belum bahas kitab lagi ya, jadi masih free, kita bahas bebas kan gitu. Jadi sesekali masuk ke sana. Tapi kembali kepada pertanyaan Kang Rimba tadi,
tolong penegasan dari Kang Jipo, berarti mereka itu memang menggunakan gendam, ilmu hipnoterapi, hipnotis, ilmu-ilmu hitam untuk merekrut sebanyak-banyaknya muhibin ya Kang Jipo ya. Itu medianya dari buhur sama minyak wangi. Asapnya itu jangan sampai kecium itu. Oh iya. Jangan iya, mau iya. kalian dicoletin minyak wangi dari Habib, jangan mau. Kalau yang dari Makanya. kopi-kopi itu makanan gimana? Kopi. Tapi produk Baklawi. Iya. Baklawi bukan. Boykot. Jangan dibeli. Enggak, kopi-kopi yang disuguhkan itu loh, yang kopi-kopi rempah-rempah itu loh. Tapi kan airnya dari Baklawi bukan. Iya, yang Kalau dimajukan airnya selalu dari Baklawi ya airnya, itu jangan diminum, buang aja. oh gitu ya. Itu Berarti, air. berarti wajar ya Kang Jipo ya. Iya. Ketika setiap acara maulid, saya kan dulu kan namanya muhibin ya. Memang Iya. tempatnya kan kerjaan kita kan acara maulid ya. Itu memang mereka muterin itu minyak wangi itu dipoletin semua gitu. Udah Iya. tuh buku itu dibakar keliling, itu Iya. diciumin satu persatu. Berarti Iya. itu menjadi media mereka untuk Betul. Betul sekali. Sama ini, kalau makanan, minuman itu airnya air Yahudi itu. Air baptis. Apalagi jigongnya ya. Waduh, haram najis. Oke Kang Jipo, ini di Iya. bawah itu udah banyak yang tapping Iya. terkait dengan kitab HTI tadi mana. Waduh, ini netizen ini luar biasa. Luar biasa. Tahan. Saya Ya bentar ya sahabat-sahabat ya, karena memang ini penting. Kang Jipo ini bukan cuma mantan muhibin, tetapi dia memang muhibin garis keras. Dia ada di barisan front pemberontak Islam, katanya Kang Jipo ya, versi Kang Jipo, front pembela Islam yang sekarang sudah dibubarkan. Dia juga mantan anggota HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Dia juga ya mantan sesuatu yang selama ini melanggar aturan. Yang alhamdulillah sekarang semenjak 2023 beliau sadar kembali ke jalan yang benar, jalan yang hak, karena mau menerima nur cahaya ilmu dari Allah. Monggo Kang Jipo. Dan Kang Jipo ini ternyata ahli ya. Wih, itu apa itu? Itu di mute, buka mute-nya. kamera belakang ya. Iya. Kamera belakang. Ini ada tapping di bawah, muter-muter payung, itu maksudnya apa Bang Jipo? Sebentar biar satu-satu dijawab Bang Jipo, biar dia enggak ini. Biar dia fokuskan enggak itu aja dulu kitabnya. Ya. Oh, ada kitab ini. Masuk. Ini gimana nih? Ya. Apa itu namanya kitabnya? Ini Nizamul bukti Islam. kalau Bang Sipo itu betul-betul mukibin 30 tahun. Itu nizam apa? Kalau ini tidak bisa diragukan lagi ini udah Ya ini kan bukti Bang. luar biasa ini. Bukti lah ya, memang luar biasa ini udah. Islam. Nizamul Islam. Hizbut Tahrir Indonesia. Min Mansurat. Mansurat. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Ya. Karangan Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin Al-Rahmani. Ya betul, memang dia gembong. 2001. Oke Ya. Bang Satria dan teman-teman yang lain, saya mohon izin ya untuk turun karena sudah jam 12 malam. Bila ada Ya, narasi yang salah, saya mohon maaf ya. Saya Ya, doakan tetap sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya dan segala urusannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Amin. Waalaikumsalam. Makasih Kak Lesam. Saya juga izin turun ya. Saya nyimak di bawah aja. Mungkin ada saudara kita yang mau naik gantian gitu. Assalamualaikum. Oke ya. Oke, monggo. Iya, iya, iya. Makasih banyak, Mas. Aturan hidup Pak Satria, saya mohon indir dulu ya, insya Allah. Oh ya, iya, iya, cucu Syekh. Mantap. Siap, makasih banyak. Pak Satria mantap, mantap. Udah. Siap, siap. Gantian yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bapak-bapak dan host semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan itu Kang Letap itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banyak. Waalaikumsalam. Ya Saya Allah. ini kemarin kira-kira 2 minggu kalau nggak salah ketemu Bang Zipo ini sama Bang Campoy. Dia menceritakan kalau helm dan jaket kulitnya itu dipinjam Habib itu loh. Nggak nyampe soal ini tadi, nggak denger, baru denger ini tadi saya denger itu. Oh Bang Zipo ini kan itu. Yang helm sama jaket kulitnya. Sama Bang Zipo, udah diceritain. Kalau sampai sekarang nggak dibalik-balikin itu jaket sama helm. Iya. Nih, kok sayanya nggak ada sih? Mana sayanya? Kameranya dibalik, kameranya dibalik. Oh. Oh, kemana? Oh, ini ya. Oh iya, ini ketahuan nih sayanya ada nih. Nah, Ya. yes. Jadi sebanyak itu kitab-kitab dari Hizbut Tahrir Indonesia, Kang Zipo ya? Saya punya atributnya, benderanya. Masih banyak. Kan saya Sebenarnya masih saya banyak. kan aktivis saya ini. Oh, luar biasa. Aktivis. Kang Campalo, silakan ada yang mau ditanyakan dengan apa namanya Kang Jipo. Lanjut, pengen tahu kitab Hizbut Tahrir. Inti sehari dari ajaran Hizbut Tahrir Indonesia itu apa, Kang Jipo? Tujuan mereka itu hadir ke Indonesia ini, apakah betul-betul ingin merubah tatanan demokrasi di Indonesia menjadi negara khilafah? Ataukah itu hanya sebuah siasat politik, memang tujuannya untuk mengadu domba umat, ataukah apa? Menurut pemahaman Kang Jipo merujuk dari kitab-kitab yang Kang Jipo pelajari. Ya. Tujuannya untuk jadi Islam khilafah Islamiyah. Doang. Jadi merubah Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan makam-makam Wali Songo, makam-makam leluhur itu basmi semuanya karena haram meninggikan makam-makam itu. Oh, jadi mereka itu sebetulnya ajaran mereka itu memang ada akulturasi dengan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan, Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani. Betul, tetapi mengadopsi juga dari apa namanya gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah yang dimotori oleh Abdul Wahab. Iya kan? Ya. Yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu bid'ah, sesat, khurafat, dan salah satu tokohnya juga kan yang dulu menghancurkan makam-makam di Jazirah Arab itu kan dari Abdul Wahab ini kan, yang diteruskan oleh putranya Muhammad bin Abdul Wahab, yang dikenal dengan gerakan mereka itu gerakan Wahabiyah. Ya, betul. Oh iya. Coba ceritakan lagi Kang Jipo hal-hal pentingnya. Saya sambil cari rokok bentar. Oke. Sorry. Ini nyangkut ke Lutfi bin Yahya di podcastnya siapa itu yang botak itu? Ada yang dengar tidak? Deddy Corbuzier. Bukan, satunya lagi yang ada Deddy Corbuzier. Bukan, Deddy. Satunya lagi Lutfi bin Yahya di podcastnya Karni Ilyas. Bang siapa itu?
yang botak ada kumisnya itu. Yang Metro TV itu. Iya. Iya di Aninoya. Siapa? Oh iya. Andi Abnoya. Andi ya. Andi ya. Yang mengatakan Indonesia harus pecah belah jadi dua, sebagian buat habaib, sebagian buat orang Nusantara. Itu rencana Lutfi bin Yahya, pengennya Indonesia harus pecah belah. Itu kesimpulan Lutfi saya. bin Yahya yang ngomong begitu di depan ini, di depan di dalam podcastnya itu ada rekamannya itu pasti kan, berarti ya? Ada di YouTube-nya ada. Di YouTube-nya ada. Indonesia harus dipecah belah. Harus. Tapi insting saya pecah belah itu belahannya buat habaib, belahannya buat orang Nusantara. Habaib bikin negara lagi. Terus Indonesia gitu. Minta jatah. Itu. Ya karena si Lutfi kan punya pasukan UFO. Jadi buat mereka nanti tinggal di Indonesia gitu loh. Kita harus rapat ini. Kita harus rapat dan rapatkan barisan ini. Kita rapat ini, harus ketemu ini, kita di darat ini. Kumpul ini, kita harus wajib harus ada aksi. Kita tidak bisa kita diam di cuma berbicara di komar. Kita harus ada aksi sepertinya ini. Foto-foto Habib saya bakar ini semua. Buang. Kalau soal yang imigran yang pengurus diurusin di bandara-bandara itu kan harus tidak lanjut benar-benar ini kita bang. Itu sortir, itu perlu ditangkepin itu. Kalau iya saya kan? Polisi mah tangkepin itu. Saya bukan polisi. Gimana nih Bang Satria Kuda Putih cara lapornya ini untuk apa? Itu menguasai bandara, pelabuhan, semua agen-agen itu lolos. Kalau dia itu contoh Hani Assegaf itu Habib yang banyak tatonya itu. Iya, Hani. Itu itu utusan dari Israel Zionis mata-mata untuk Indonesia karena Indonesia menerima orang Yahudi. Mossad agen Mossad. Sini bawa narkoba. Indonesia narkoba dihukum mati, tapi dia dipenjara 6 bulan dibebaskan oleh Lutfi bin Yahya. Berarti Hanif Alatas itu bin Yahya itu Mossad itu ya, agen Mossad dari Israel, maksudnya gitu. Ada Hani bin Yahya, Hani bin Yahya. Assegaf Assegaf. Assegaf ya. Iya, Hani bin Yahya Assegaf. Kalau Alatos mantunya Rizik Syihab. Anak kemarin sore itu sama saya, tua saya Hanif. Bahar masih bocah itu. Yang tatoan rambut keriting, yang penggerak Petanisia itu. Iya, itu deteksi mata-mata makam keramat. Iya. Gini Bang Andi ya, tadi kan untuk Bang Zipo kan bilang kalau ada yang USG wanita disuruh aborsi, kalau laki-laki dilanjutkan dinafkahi kan gitu. Iya. Sama itu perempuan dari itu dulu yang diaborsi juga dikasih fasilitas komplit. Sama dibuka mulutnya, nggak boleh bicara orang, nggak boleh sembarangan bicara, itu dikasih bungkaman itu. Ya dari dulu saya tuh sudah punya pikiran gini Bang Andilo ya. Mereka itu hanya untuk mencetak pasukan-pasukan di Indonesia. Makin lama kan makin banyak. Sekarang kan mungkin dia bilang sudah 4 juta Habib di Indonesia. Makanya dia mengharamkan untuk wanita dari mereka dinikahin pribumi, karena itu untuk menjaga pasukannya itu. Kalau mereka bebas menikahi wanita Indonesia untuk menciptakan pasukan, gitu. Iya. Jadi kalau yang menyuarakan gini Bang Andi, contohnya ya Bang Zipo kan mantan ya, ini lebih aktif, lebih mengena gitu loh, kayak Bang hostnya mantan juga, itu lebih mengena karena tahu dalamnya. Tapi kalau nggak pernah masuk ke dalam kan cuma mengira-ngira gitu loh. Iya, cuma reka-reka. Ya, jadi kalau yang pernah masuk ke dalam itu lebih mengena. Habibnya paling juga
Mukhibinnya disuruh masuk, disuruh bilang hoak. Itu aja untuk menggoreng, untuk mengalihkan narasinya Bang Sipo gitu loh. Padahal asli, tapi Kibinnya itu untuk menyerang itu cuma hoak, cuma ngaku-ngaku pernah jadi Mukhibin gitu loh Bang Andi loh. Monggo dilanjut teman-teman. Mohon maaf saudara-saudara, Habib yang sekarang itu Habib kemarin sore itu mah. Saya itu kelasnya Rizik Syihab, Lutfi Yahya, Al Jufri, terus Habib Ali Drus, Jamalulel. Saya kelasnya itu rombongannya Suron Makmun saya ini. Kita perlu curiga, jangan-jangan memang leluhurnya dulu adalah memang seorang pengkhianat juga. Kira-kira begitu. Ini sebagai pengantar diskusi, saya persilakan Kiai Rampa dari tadi. Saya rindu dengan Kiai Rampa, ada Kang Ikhlas. Apakah Kiai Ikhlas atau Kiai Rampa duluan yang mau bernarasi? Saya persilakan, mau menanggapi juga boleh, atau mau narasi single juga boleh. Kiai Rampak dulu. Oh, Kiai Rampa dulu ya. Iya, Pak dosen. Oke, saya juga sebetulnya rindu dengan. Aku tak nanya saja sama jenengan. Jenengan dulu diajakin atau inisiatif sendiri jadi Muhibin? Diajak sama Habib Malik bin Walid Al-Habsyi, Bandung. Oh, yang ajak langsung Habibnya? Iya, saya kan sampai mau didaftarin ke Rapid Alawiyah, itu gelarnya saya Al-Haddad, tapi berhubung jangan ketawa dulu Kiai, tenang. Berhubung ekonomi saya uang dari orang tua pas-pasan, boro-boro daftar ke RA itu. Saya kan posisinya jauh, itu dari Tangerang menuju Jakarta kan. Saya nggak mau, akhirnya ditolak. Saya nggak mau. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Bentar ya Dokter Sudur. Emang dulu diminta berapa Kang Jipo untuk dapat Al-Haddad? 400.000. Wih, murah ya. Iya, tapi di situ bapak saya saya nggak tahu saya gelar Al-Haddad itu. Dan ketawa. Saya belum selesai. Jangan ketawa saudara-saudara. Saya belum. Iya. Nah, terus. Iya, monggo. Ini mohon maaf ya, saya agak lucu-lucu dikit ya. Nah, setelah saya tidak mampu untuk membeli daftar buku Nakobah itu RA itu hanya buku doang dan nama saya, tapi orang tua saya tidak tahu. Kalau pengen jadi penceramah kondang, kalau pengen kayak Bahar Smith itu 400 juta gitu. Nanti dikawal sama polisi sama sniper sampai ke rumah. Nanti ada link-linknya gitu. Jadi ada khusus organisasi dakwah habaib. Apa sih namanya, daulah apa sih itu yang dakwah logat daulah apa tuh? Lupa itu. Tuh sudah bulan tahun ini saya lupa. Daulah itu dakwah lugoh, dakwah walugoh apa itulah namanya gitu. Lugoh wal dakwah itu ada di situ. Aja susah. Ada gendam-gendamnya. Ada. Udah aku nanya ke jenengan. Menurut jenengan gendam dari para habaib ini gendam yang paling ampuh gendamnya siapa? Aduh, yang lihat saja orang sudah kepincut tanpa cium tangan, tanpa minum air darinya, lihat saja sudah kelenger, itu Rizik Syihab. Oh, Rizik Syihab. Iya, Rizik Syihab. Itu jinnya dari jin mana? Pernah ngobrol kayaknya sampean sama kodamnya Rizik? Paling saya sama alumni Tarim di teman sepondok saya waktu di Tangerang, sama alumni Tarim Darul Mustafa sama Darul apalagi itu punya ya saudaranya Habib Umar bin Hafiz juga. Itu ternyata jin-jinnya itu dari Tarim juga, luar negeri. Jadi saya ini mendalami semuanya saya.
Saya pengen tanya dong, boleh gak? Saya terus ini. Kebiasaan amat sih kamu suka nyerobot. Assalamualaikum. Nggak dikasih kesempatan sama hostnya nyerobot aja. Mumpung inget ya. Dari ya. tadi aku Saya naik nanya. diam aja kok. Kang Jipo ya. Saya kan tadi Mumpung izin. ingat. Udah Tadi belum? kan kalau menurut peringkat itu yang tertinggi adalah apa itu ininya Rizik ya. Iya. Sampean diajari enggak kayak karomanya Rizik yang bisa yang bisa melucuti perempuan dari jauh itu belajar enggak? Enggak, saya enggak. Waduh, wah, kalau nggak belajar gimana? Aku Tanya dong, Bos. Izin tanya, boleh gak? Dulu ya, ini kayaknya Dokter Sududu ini udah nggak tahan, pengen tanya kepada Kang Jipo. Kang Jipo, Saya silakan dikasih Dokter Sududu. ijazah sama Rizik Sihab. Ya, izin ya, host. Pinang Jalnahu 17 kali paling. Ya, kepada Bang Jipo, ya mohon maaf ya saudaraku. Saya ingin bertanya kepada Anda, karena Anda tadi sedikit yang membawa ulama yang dari Banten seperti Abuya Muhtadi ya. Iya. Coba ulangi pembicaraan Anda tentang Abuya Muhtadi yang berbicara terkait habaib yang zikir itu. Coba ulangi. Jadi Abuya Muhtadi bertanya, berdakwahnya, al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Apabila ayah Habib masuk ke Banten wajib zikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah 10.000 kali depan jamaah. Bukan seperti itu Anda salah. Ya kalau Kamu salah ini mohon maunya kok betulkan. ngalahin ini Ya, gimana, betulkan. Bapak? Kalau salah betulkan. Kalau ada Habib ke Banten titah jikir 100.000 kali, lamun te embungan titah balik tak bahasana. Ya gitu nggak apa-apa. Ya gitu Jadi doang. gini Bang, ya. Suruh pulang gitu ya. Habib itu kan Bang Habib, nggak semua Habib itu ya. Diam dulu dong Anda. Ente Ini itu ngomong kalau nih. bilang Habib itu ya semuanya, kok Habib tidak semua. Ya kalau bilang Habib semua Habib gitu loh. Semua Habib Anu, mau jelek anu. mau Gelarnya buruk, aja untuk muaranya ke semua kok. Ubaidillah. Bang, semua ada Habib. Habib di kampung saya itu sering zikir 1000 kali. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Satria Kuda Putih. Sebentar dulu, sebentar. Ya Rampak, Bang Anak. Belum selesai. Bang Jipo, Bang Imron, Bang Susul. Tanya dulu ke Bang Jipo. Mohon Salam persaudaraan saya dari Cirebon, Bang Jipo. Bang Jipo dari Indramayu. Luar biasa, Bang. Kita wong Cirebon, Kang. Kita wong Cirebon, sampean wong Saya Indramayu. belum selesai berbicara. Belum bisa. Udah selesai, diselesaikan. Seperti itu. Saya Diselesaikan, diam aja. sebentar dulu. semua Bos. emang begitu. Sebentar dulu. Kalau nanya-nanya Sebentar, jangan mau nyalain ngapain dong. emangnya? Kamu sudah Iya sebentar dulu makanya. Tadi kan dia bawa mau berak. Mau berak. Bobo Cisoka. kamu Maksudnya turun aja, apaan Bobo turun. Cisoka? Coba jelaskan Bang. Untuk menyampaikan kembali kepada sahabat-sahabat bahwa patem room kita ini narasi kontra narasi sebetulnya, tidak ada sesi tanya jawab, ya kan? Apalagi sampai membantah dengan bantah-bantahan. Nah, jadi saya nanti kasih kesempatan kepada Dokter Sududu untuk bernarasi. Tetapi mungkin Dokter Sududu perlu tahan juga karena memang ada sahabat-sahabat kita yang di Komal ini yang lebih dulu naik. Tadi saya sudah persilakan ke Rampak, kemudian sekarang tinggal hanya saya yang memang dari awal sudah standby. Kami persilakan kepada hanya saya, apakah ingin kontra narasi atau bernarasi single atau ada yang perlu sampaikan yang lain, silakan Kang hanya saya. Kalau Baik. saya kan Terima Kiai kasih atas Satria waktunya, Kuda Bang Putih, Satria Kuda ya. Putih. Kalau saya kan menanggapi Jipo, narasi Jipo yang Saya tadi. ini yang suruh ngomong siapa? Bang Satria. Kang hanya saya ya. Oke, saya lanjut ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ini saudara saya ini dari Indramayu, Bang Jipo ini. Karena sama-sama satu wilayah ya, cuman beda kabupaten aja. Tapi entah beninya kita bersaudara gitu.
dari Indramayu sampai dengan ujung sana Banten. Kita ini dari Cirebon semuanya bersaudara, ada ikatan batin gitu loh. Sampai dengan Saudara Habib juga bersaudara ya kalau bilang semua ya. artinya Nusantara ini dipenuhi dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Kalau tadi pernyataan Sududu, Kabib juga, saya tanya sukunya apa Kabib itu? Seperti itu. Jangan berbicara suku, kita Kau ini selalu memotong bicara omongan agama. orang. Gua getok kepala lu, tahu rasa lu Sududu. Lu juga gue ketok. Gua getok kepala lu atau leher lu sekalian. Ya, nggak ada takut-takutnya gue sama. Alah, bacot doang lu ditunggu sama Dedi Tegal aja lu nggak nongol. Ini maaf, ini dokter Sududu ini Sududu ya, salah sudah juga dinaikin itu. Sududu ya. Iya, itu salah statement Buya Muhtadi itu nggak seperti itu. Sebabnya saya menghadiri Buya, saya juga pengiring Buya Muhtadi. Saya punya seragamnya, saya punya pecinya juga. Iya. Itu ada seragam khusus Ya udah pengiring jamin aja Buya. Sududu mengaco. Ya. Oke, lanjut Kang, hanya saya dilanjut lagi. Saya Terima melihatnya kasih, begini, silakan. kita lihat dari metode, cara ataupun strategi yang digunakan oleh klan Mbak Alwi ini sudah ke semua lini Gus Satria ya. Sebab apa? Saya lihat dari sisi kebangsanya saja mereka sudah sangat membagongkan gitu ya, dengan mengakui para pahlawan dari kalangan mereka, kemudian wilayah diakui juga oleh mereka, kayak Jawa Bintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim, kemudian Jawa Barat milik Kabib gitu ya. Itu sudah sangat-sangat membagongkan, dan kita sebagai anak negeri yang memiliki jiwa nasionalis serta patriotis itu merasa sakit hati. Wilayah kita, negara kita diklaim oleh bangsa lain gitu loh. Yang notabene-nya klan Mbak Alwi ini merupakan bangsa lain yang datang ke Indonesia untuk merubah penghidupannya di sana. Karena kita tahu Tarim Hadramaut itu seperti apa.